Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak ibu guru semuanya? Semoga senantiasa dalam keadaan sehat walafiat dan tetap bersemangat. Amin ya rabbal alamin. Anak-anak ibu guru bertemu kembali dengan Ibu Eni Nurhana dari kelas 4 Abdullah bin Abbas SD Islam Al-Husna. Hari ini kita masih akan belajar di tema 4, berbagai pekerjaan, dan subtema 1, pekerjaan di sekitarku. Kalian lihat gambar ya di slide Bu Guru ini. Ini ada berbagai profesi pekerjaan. Ya, ini ada orang yang bekerja di kantor. Ya, kita lihat. Kemudian ada yang jadi chef, ada yang jadi reporter, ada yang jadi ibu pebisnis, wanita karir, ada yang jadi dokter, olahragawan, ada yang jadi suster. Ini ada yang jadi wira swasta atau pebisnis atau eksekutif muda, dan ini ada yang menjadi berprofesi sebagai pemadam kebakaran. Nah, itu adalah berbagai pekerjaan di sekitar kita, dan masih banyak yang lain yang belum Ibu sebutkan ya. Petani, nelayan, peternak ya. Tidak cukup kalau Bu Guru letakkan di slide ini. Nah, anak-anakku yang Ibu Guru sayangi, sebelum kita mulai belajar, yuk bersama-sama kita berdoa memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga ilmu yang kita dapatkan hari ini membawa manfaat buat kita semua. Yuk, tengadahkan tangannya, kita mulai berdoa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Nah, yuk perhatikan penjelasan Bu Guru di slide berikutnya ya. Hari ini kita akan belajar muatan karya 3.1, yaitu tentang hubungan simbol dengan makna sila kedua Pancasila. Pada pertemuan yang lalu, kita sudah belajar makna simbol dengan sila pertama Pancasila. Yang kedua yaitu sikap yang sesuai dengan sila kedua Pancasila dan membedakan sikap yang baik dan tidak baik. Kita juga akan belajar muatan bahasa Indonesia karya 3.5, yaitu tentang inti cerita dalam buku sastra dan menentukan pesan moral dari suatu cerita, juga menyampaikan pendapat tentang suatu cerita. Nah, yuk mari kita mulai belajar. Anak-anakku yang Ibu Guru sayangi, seperti yang kita tahu bahwa dasar negara kita itu adalah Pancasila, ya, yang memuat 5 sila. Pada pertemuan yang lalu di subtema 1, kita sudah belajar tentang makna dari sila pertama, yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Dan sekarang kita akan belajar sila kedua, yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Nah, lambang daripada sila kedua ini adalah rantai yang saling terkait, ya. Nah, mata rantai ini berbentuk segi 4. Yang berbentuk segi 4, ini ada yang segi 4, perhatikan, tuh lihat. Itu melambangkan laki-laki, dan mata rantai yang berbentuk lingkaran ini melambangkan perempuan. Nah, mata rantai yang saling berkaitan tersebut melambangkan hubungan manusia satu dengan yang lainnya yang harus bersatu dan saling membantu sehingga menjadi kuat seperti mata rantai ini. Ya, sila ini mengajak masyarakat untuk memperlakukan setiap orang sebagai sesama manusia yang memiliki martabat dan adab. Oleh karena itu, diperlukan sikap saling mencintai terhadap sesama manusia, sikap tenggang rasa, dan saling menghormati antar sesama manusia. Nah, yuk lihat penjelasan berikutnya dari Bu Guru. Nah, apakah makna dari sila yang kedua ini? Sila kemanusiaan yang adil dan beradab ini mempunyai makna bahwa setiap manusia itu setara dan sejajar.
Setara itu artinya berdiri sama tinggi, duduk sama rendah, ya, dan sejajar. Yang kedua, beradab dalam rasa, pikiran, dan tindakan, ya, mempunyai adab, ya. Kemudian anti penjajahan. Anti penjajahan itu berarti kita harus menjunjung tinggi kemerdekaan sebagai hak segala bangsa. Ya, dan tentu saja yang keempat adalah mengutamakan kebenaran dan keadilan. Nah, Bu Guru ingin menjelaskan sedikit tentang setiap manusia itu setara dan sejajar. Setara dan sejajar itu bisa diartikan kita harus menempatkan manusia itu sesuai dengan hakikatnya sebagai makhluk Tuhan. Semua memiliki hak yang sama, memiliki kewajiban yang sama juga. Oke, bisa dipahami penjelasan Bu Guru? Ya, baik, mari kita lihat slide berikutnya, yaitu wujud pengamalan sila kedua Pancasila. Yang pertama adalah mengakui persamaan derajat, hak, dan kewajiban manusia. Ya, wujud pengamalan yang kedua adalah wujud pengamalan sila kedua Pancasila. Yang kedua yaitu saling menyayangi sesama manusia. Ya, saling menyayangi itu diartikan semua manusia itu pada hakikatnya sama, ya. Jadi kita harus saling menyayangi dan juga menghormatinya. Mengembangkan sikap tenggang rasa terhadap orang lain. Tepos liro, tenggang rasa. Ya, kalau kita tidak ingin diperlakukan tidak baik, maka kita juga tidak boleh memperlakukan orang lain dengan tindakan yang tidak baik. Ya, sangat tidak enak kan kalau diperlakukan dengan tidak baik, maka kita harus mengembangkan sikap tenggang rasa. Kemudian menjunjung tinggi nilai kemanusiaan. Jika ada orang yang sedang mengalami musibah atau kesusahan, hendaknya kita membantunya tanpa pamrih, dengan ikhlas. Dan juga kita harus gemar melakukan kegiatan kemanusiaan. Ya. Dan yang keenam, berani membela kebenaran dan keadilan. Ya, jika ada ketidakadilan di sekitar kita, kita berani untuk mengatakan bahwa itu adalah bentuk yang tidak baik, bentuk ketidakadilan. Tidak hanya diam saja. Yang ketujuh, mengembangkan sikap saling menghormati serta dapat bekerja sama dengan orang lain. Nah, ini adalah wujud pengamalan sila kedua Pancasila. Nah, nanti kita akan belajar tentang contoh-contoh sikap yang sesuai dengan sila kedua Pancasila. Yuk, sekarang kita perhatikan di sini. Sikap yang sesuai dengan sila kedua Pancasila. Coba kamu perhatikan, di situ ada seorang anak yang jatuh dari sepedanya dan ada yang membantunya. Nah, ini adalah contoh sikap yang sesuai dengan nilai Pancasila, terutama sila kedua. Jadi pengamalan sila-sila pada Pancasila itu dapat kita dapatkan dalam kehidupan sehari-hari. Ya. Di antaranya adalah rendah hati, sikap rendah hati, sikap suka menolong, sikap bertanggung jawab. Kalau ini adalah jelas suka menolong, ya. Ketika ada temannya yang terjatuh, lalu segera kita tolong. Nah, ini adalah sikap suka membantu atau melakukan kegiatan kemanusiaan, memberi bantuan kepada panti asuhan. Panti asuhan itu biasanya ada anak-anak yang yatim piatu, yang sudah tidak mempunyai ayah dan ibu dan membutuhkan untuk memenuhi kebutuhan hak dasarnya, yaitu untuk pendidikan, untuk makan, dan lain sebagainya. Maka yuk beramai-ramai kita membantu yayasan panti asuhan. Ya, kamu boleh menyisihkan uang jajan kamu.
Nah, kita lihat lagi sikap yang sesuai dengan sila kedua Pancasila. Ini adalah berbagi makanan. Ketika ada teman yang tidak membawa makan, maka ketika kita bawa makan, ya marilah kita berbagi dengan teman kita. Kemudian membantu membawakan belanjaan ibu. Nah, bagus sekali ya sikap ini. Dan ini juga ketika ada teman yang jatuh, kita membantunya. Oke, nah sekarang kamu akan membedakan manakah sikap yang sesuai dengan sila kedua Pancasila. Apakah sikap ini membantu orang yang tidak mampu merupakan sikap yang sesuai? Iya, betul sekali. Ini adalah sikap yang sesuai dengan sila kedua Pancasila. Nah, kita lihat lagi di sini. Ada yang jatuh dari sepeda tetapi dia malah pergi, tidak mau menolong. Apakah ini sesuai dengan sila kedua Pancasila? Tentu saja tidak. Nah, sikap yang seperti ini tidak boleh ditiru. Ya, kita harus menolong teman kita yang sedang kesusahan. Nah, kita lihat lagi. Ada anak yang sedang mengejek temannya. Nah, ini di sini ceritanya si Dayu ini orang Jawa, tapi dia kemudian pindah ke Jakarta. Dan dia bahasanya masih bahasa medok ya, bahasanya masih seperti orang Jawa. Kayak Bu Guru ini agak medok. Nah, kemudian diejek. Boleh apa tidak seperti itu? Tidak boleh. Jadi mengejek orang lain itu artinya menganggap diri kita lebih baik daripada orang lain. Hal ini sangat bertentangan dengan sila kedua Pancasila, bahwa setiap orang itu setara atau sama. Nah, ejekan ini tidak beradab, tidak mempunyai adab, akhlaknya tidak baik. Jadi tindakan ini bisa menyakiti perasaan orang lain, ya, tidak boleh dilakukan. Ini kelihatan sedih sekali sampai menangis karena diejek. Oke anak-anak, yuk kita lihat yang lain. Nah, ini ada menengok teman kita yang sedang sakit. Ini adalah salah satu contoh kegiatan gemar melakukan kegiatan kemanusiaan. Teman yang sedang sakit pasti akan senang sekali kalau kita tengok. Ya, dia menjadi bersemangat dan pasti akan cepat sembuh. Ya, sekarang kita akan membedakan sikap yang baik dan tidak baik, ya, yang sesuai dengan sila-sila dalam Pancasila. Contoh sikap yang baik yang sesuai dengan sila pertama adalah menghormati sesama umat beragama. Dan contoh sikap yang tidak baik adalah tidak berteman dengan teman yang berbeda agama. Tidak boleh kita lakukan ya. Kemudian contoh sikap yang baik yang sesuai dengan sila kedua adalah menolong teman yang kesusahan. Yang tidak baik dan tidak boleh kita lakukan adalah sombong dengan barang-barang yang kita miliki. Kita tidak boleh sombong, kita harus berlaku sederhana. Ya, bahwa barang-barang yang kita butuhkan itu cukup yang kita butuhkan saja, tidak perlu berlebihan dan apalagi ditambah dengan sombong. Itu sikap yang tidak baik. Kemudian yang ketiga adalah sikap menggunakan produk-produk dalam negeri. Cintailah produk-produk dalam negeri kita dan tidak mencintai budaya asing yang bertentangan dengan budaya Indonesia. Kata kuncinya adalah yang bertentangan, ya. Itu tidak boleh. Tidak boleh mencintai budaya asing yang bertentangan dengan budaya Indonesia. Kemudian contoh sikap yang baik yang lain adalah yang sesuai dengan sila keempat adalah menyampaikan pendapat dengan sopan di depan kelas. Dan sikap yang tidak baik adalah memaksa orang lain untuk mengikuti pendapat kita. Ya, tidak boleh maksa-maksa, itu tidak baik. Kemudian contoh sikap yang baik yang sesuai dengan sila kelima adalah membiasakan hidup hemat. Dan yang tidak baik itu adalah memboroskan uang untuk hal-hal yang tidak bermanfaat. Lebih baik uangnya kita belikan buku untuk menambah ilmu kita atau untuk membantu orang lain yang sedang terkena musibah. Bisa dipahami ya? Nah, anak-anakku yang ibu guru sayangi, hari ini dari cerita-cerita yang tadi biasanya terdapat juga dalam sebuah buku cerita. Kamu pasti sudah sering membacanya. Nah, kita akan belajar untuk mengetahui inti cerita dalam sebuah buku sastra. Inti cerita dalam buku sastra itu dapat diketahui jika kita membacanya dengan cermat.
Selain inti cerita, kita juga dapat mengetahui tokoh dan peristiwa-peristiwa yang ada di dalam cerita. Nah, sekarang simak cerita di sini. Oke? Simak ya, Pak Kadir hidup bahagia bersama keluarganya. Mata pencarian Pak Kadir adalah bertani. Ia memiliki sebidang sawah yang tidak terlalu luas. Namun, berkat kerja kerasnya, hasil sawah tersebut dapat menghidupi keluarganya. Suatu ketika, wabah hama menyerang sawah para petani. Pak Kadir sangat sedih. Ia mengalami kerugian yang besar karena serangan hama tersebut. Namun, Pak Kadir pantang menyerah dan tetap bersemangat. Ia pun mengajak para petani di desanya untuk bergotong royong memberantas hama yang menyerang sawah-sawah mereka. Akhirnya mereka berhasil mengatasi kesulitan yang dihadapi. Nah, ini adalah sebuah contoh teks cerita ya, yang terdiri dari 2 paragraf. Nah, kita akan mengetahui inti cerita dalam cerita ini. Nah, apakah inti ceritanya? Kita sebutkan unsur-unsur daripada cerita itu. Tokohnya adalah Pak Kadir dan para petani. Peristiwa apa yang terjadi? Terjadi serangan hama di sawah petani. Inti ceritanya apa? Pak Kadir dan para petani mengalami kerugian karena sawah mereka diserang hama. Namun berkat kerja keras dan kerjasama, mereka dapat mengatasi kesulitan tersebut. Nah, anak-anak, bagi yang kemarin sudah Zoom meeting dengan Ibu Nuning, Ibu Eni Nurhana, kamu mendapat tugas untuk membaca cerita halaman 35 Bu Pena 4B, yaitu yang berjudul Raja Parkit yang Cerdik. Nah, setelah kamu membacanya, kamu tulis unsur-unsur cerita dalam teks tersebut. Kamu sebutkan judulnya apa, temanya apa, tokohnya siapa saja, perwatakannya bagaimana, latarnya di mana, dan kemudian tentu saja pesan moral dari cerita tersebut. Ya, kalau sudah selesai, silakan nanti tugasnya dikirim ke Bu Guru. Dan bagi yang sudah mengumpulkan, Bu Guru ucapkan terima kasih. Nah, anak-anak, kita akan belajar juga menentukan pesan moral dalam suatu cerita. Apakah yang dimaksud dengan pesan moral itu? Pesan moral dalam sebuah cerita itu dapat berbentuk saran, nasihat, pesan, atau anjuran bagi pembacanya. Ya. Nah, pasti di dalam sebuah cerita itu ada pesan moralnya. Tidak mungkin tidak ada. Ya, pesan moral itu dapat diketahui dari perilaku tokoh dalam menghadapi suatu peristiwa. Nah, pesan tersebut ditemukan dalam cerita secara langsung atau secara tersurat, dan atau secara tersirat secara tidak langsung. Nah, bagaimana cara kita untuk mengetahuinya? Mengetahui ada tidaknya pesan moral itu, yang pertama pasti kita harus membaca cerita tersebut dengan cermat, termasuk dialog yang dilakukan oleh para tokoh. Kemudian kita mencari peristiwa dan kalimat yang mengandung saran, nasihat, pesan atau anjuran dalam cerita yang dibaca tersebut. Dan yang ketiga, kita membuat kalimat kesimpulan dari peristiwa atau kalimat yang mengandung saran, nasihat, pesan atau anjuran dengan bahasa sendiri. Nah, itu caranya kamu menentukan pesan moral dalam suatu cerita. Nanti dibuat ya, yang di Raja Parkit itu. Nah, kita juga bisa menyampaikan suatu pendapat tentang suatu cerita. Perhatikan beberapa unsurnya. Caranya adalah dengan memperhatikan, membaca ya pastinya. Baca dengan cermat, kemudian perhatikan tema tokohnya, latarnya, perwatakannya, alurnya, dan pesan moralnya. Nah, bagaimana caranya menyampaikan pendapat itu? Yang pasti kita harus memahami tema ceritanya. Kemudian menuliskan pendapat dengan bahasa yang singkat dan jelas. Ya, nanti kamu juga dapat menuliskan pendapat kamu tentang cerita Raja Parkit di halaman 35. Baik anak-anakku yang Ibu Guru sayangi, alhamdulillahirabbil alamin.
materi hari ini telah selesai. Ibu Guru harapkan kamu semuanya bisa memahami apa yang Ibu Guru sampaikan. Stay positif, ya, maksudnya adalah stay dengan pikiran yang positif supaya imun kita naik, ya, dan jangan stres, tetap bersemangat. Walaupun kita belajar jarak jauh, tapi kita tetap harus bersemangat, ya. Tidak boleh loyo, tidak boleh mengeluh. Karena kalau mengeluh itu akan melemahkan pikiran kita dan akan melemahkan imunitas kita. Lihat, ini coronanya masih ada di mana-mana. Dan juga jangan lupa kita untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan lupa sholat 5 waktunya ya. Dan stay home, stay safe. Jangan pergi kemana-mana jika itu tidak penting. Dan juga kalau kamu misalnya pergi, tetap terapkan social distancing, cuci tangannya, ya. Oke anak-anak, Ibu Guru ucapkan terima kasih. Sampai bertemu kembali di materi berikutnya. Dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.